Pagi di rumah Dani selalu sederhana. Suara wajan dari dapur, aroma roti bakar, dan dengung motor-motor di jalan kecil depan rumah menjadi latar hidupnya. Rumah itu tidak besar, tapi hangat. Cat dindingnya memang mulai pudar, namun disitulah Dani menaruh semua mimpi kecilnya, bersama wanita yang dulu ia kira akan menemaninya sampai rambut memutih, Mira. Dani bukan orang kaya, tapi tangan kasarnya menyimpan ketulusan yang sulit ditandingi. Ia membuka usaha kecil di rumah, servis elektronik dan jual beli alat rumah tangga bekas. Dari situlah ia menafkahi keluarga mereka. Sementara Mira, istrinya, bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai staf administrasi. Wanita itu dulunya mencintai Dani justru karena kesederhanaannya, karena Dani membuatnya merasa aman. Namun waktu punya cara licik untuk menguji cinta. Seiring karir Mira menanjak, pakaian kerjanya semakin mahal, riasannya semakin tebal, dan senyumnya di meja makan semakin tipis. Setiap kali Dani bertanya, "Capek ya, Mi?" Jawabannya selalu, "Enggak. Cuma kerjaan aja." Tapi nada suaranya berubah, dingin, seperti seseorang yang sudah setengah pergi. Dani mulai merasakan jarak itu. Bukan jarak fisik, tapi jarak hati, semacam dinding kaca yang membatasi mereka, transparan tapi tak bisa ditembus. Ia masih mencoba menjadi suami baik, menyiapkan sarapan, memperbaiki lampu kamar yang rusak, mencium kening istrinya sebelum berangkat. Tapi Mira mulai tak suka disentuh. "Jangan peluk aku, bajuku kusut nanti," katanya suatu pagi, sambil merapikan jas kerjanya. Dani hanya tersenyum kecil, menelan kecewa yang rasanya getir. Ia menatap istrinya dari pintu, menunggu motor Mira melaju, dan berkata lirih, "Hati-hati di jalan, Mi." Namun Mira tak menoleh. Di kantor, Mira kini duduk di ruang ber-AC, meja kaca, laptop mahal, dan dikelilingi rekan-rekannya membicarakan tas branded serta liburan ke luar negeri. Setiap kali mendengar cerita itu, Mira hanya diam, lalu teringat Dani yang masih menambal kabel di rumah dengan baju penuh noda solder. Perasaan malu mulai tumbuh, seperti jamur di dinding kamar yang lama tak dibersihkan. "Suamimu kerja di mana sekarang, Mir?" tanya salah satu rekan, Sinta, suatu siang sambil menyeruput kopi. "Masih usaha kecil di rumah," jawab Mira pendek. "Oh, keren sih. Tapi capek ya, jadi tulang punggung dua arah gitu." Nada simpatinya terdengar seperti ejekan halus. Sejak hari itu, Mira mulai berpikir, mungkinkah ia salah menikah? Lalu datanglah Bagas, bos baru di perusahaannya. Pria paruh baya yang tampan, berwibawa, dan beristri cantik. Tapi rumor di kantor mengatakan, Bagas punya sisi lain. Ia dikenal sebagai pemikat berdasi, ramah, murah senyum, tapi tahu cara menatap wanita sampai lututnya lemas. Pertemuan pertama mereka terjadi saat rapat proyek. Mira gugup mempresentasikan laporan, suaranya bergetar, tapi Bagas menatapnya dengan lembut dan berkata, "Santai saja, Mira. Kamu paham datanya, aku percaya sama kamu." Percaya. Kata itu menancap seperti jangkar di dada Mira. Hari-hari berikutnya, Bagas sering memberi perhatian kecil, menanyakan apakah Mira sudah makan, menawarkan tumpangan saat hujan, bahkan memuji parfumnya yang tercium elegan, tapi nggak berlebihan. Awalnya Mira menolak. Ia mencoba menahan diri, menolak ajakan makan malam bisnis. Tapi setelah beberapa kali tidak sengaja bertemu di tempat yang sama, semuanya mulai kabur antara urusan kerja dan urusan hati. Bagas tahu cara membuat Mira merasa istimewa, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari Dani. Malam-malam Mira kini sering berujung dengan pesan singkat dari Bagas. "Kamu kerja keras banget. Aku kagum. Andai aku punya istri secerdas kamu." Dan Mira membalasnya. Awalnya dengan emoji senyum, lalu obrolan panjang, lalu janji bertemu. Hingga pada suatu malam, di restoran dengan lampu temaram, musik jazz lembut, dan anggur merah yang menguapkan logika,
Mira untuk pertama kalinya membiarkan Bagas menggenggam tangannya. "Saya takut ketahuan," bisiknya pelan. Bagas tersenyum, "Tenang. Aku tahu caranya membuat semua tampak profesional." Kata profesional itu kemudian menjadi jubah yang menutupi dosa-dosa kecil mereka, lembur palsu, rapat di luar kota, hingga perjalanan dinas yang lebih mirip bulan madu terselubung. Di rumah, Dani mulai merasakan perubahan besar. Mira semakin sering pulang larut malam. Bau parfum asing menempel di bajunya. Ia mulai sering mematikan ponsel saat di rumah. Dani mencoba percaya, tapi hati yang terus disayat kebohongan lama-lama berdarah juga. Suatu malam, saat ia membereskan laundry istrinya, ia menemukan struk restoran mewah di saku jaket Mira, tanggalnya sama dengan malam ketika Mira bilang lembur. Di tas kerja Mira, ia juga mencium samar aroma parfum lelaki, tajam, maskulin, bukan aroma yang pernah dipakai Dani. Malam itu Dani duduk di teras sendirian. Hujan turun, mengetuk genting seperti mengetuk hatinya sendiri. Ia ingin marah, tapi hatinya terlalu penuh cinta untuk membenci. Saat Mira pulang, Dani memberanikan diri bertanya pelan, "Mi, kamu lembur sama siapa?" Mira menatapnya tajam, seolah Dani baru saja menuduh hal terburuk di dunia. "Apa maksudmu?" "Aku kerja, Dan. Kerja buat masa depan kita." "Tapi, kenapa ada struk restoran ini di jaketmu?" Mira menghela napas panjang, lalu berkata dingin, "Jangan jadi suami posesif. Aku kerja buat masa depan kita, bukan buat mainan curiga kayak gini." Kalimat itu seperti cambuk. Dani hanya diam. Ia tahu, ketika seorang istri mulai memanggil suaminya dengan nada seperti itu, ada sesuatu yang sudah mati di antara mereka. Hari-hari berikutnya berjalan dengan keheningan yang menyesakkan. Mira makin jarang di rumah, Dani makin banyak termenung. Ia masih menyiapkan sarapan tiap pagi, tapi kini tak ada yang menyentuhnya. Ia masih mencuci baju Mira, tapi tak lagi mendapat ucapan terima kasih. Dan pada suatu malam yang sunyi, Mira tiba-tiba berkata, "Dan, aku butuh waktu sendiri. Aku mau tinggal di apartemen dulu. Biar pikiranku tenang." Dani menatapnya lama. "Tenang? Dari siapa?" Mira menunduk, tak menjawab. Pagi itu, ia pergi membawa koper besar dan meninggalkan Dani dengan segunung tanya yang tak pernah dijawab. Dani tidak tahu, di balik semua itu, Mira dan Bagas tengah merancang langkah berikutnya. Mereka berdua berencana menjual sebagian aset rumah tangga Dani atas nama Mira untuk dijadikan modal proyek besar. Sementara di rumah kecil yang kini terasa lebih sunyi dari kuburan, Dani hanya menatap meja makan kosong, tempat dua piring dulu selalu berdampingan. Hatinya seperti lilin yang perlahan mencair, habis tanpa suara. Namun, di suatu tempat di dalam hatinya, Dani masih percaya. Kebenaran mungkin lambat datangnya, tapi ia tidak pernah tersesat. Dan dari keyakinan kecil itulah, badai besar mulai mengumpulkan awannya. Hujan malam itu turun deras, menutup semua suara, kecuali deru napas Dani yang berat di ruang tamu. Ia duduk di kursi reot, menatap kosong pada dinding yang dulu penuh foto kebahagiaan mereka. Kini, bingkainya kosong, Mira telah mengambil hampir semua foto sebelum pergi. 3 bulan sudah ia hidup sendiri. Tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa pelukan. Ia mencoba menelepon Mira, tapi jawabannya selalu sama. "Aku sibuk, Dan. Jangan ganggu dulu." Lalu telepon terputus, meninggalkan denging sunyi yang seperti menertawakan kesetiaannya. Namun Dani tetap mencoba percaya, sampai suatu sore, seorang kurir datang membawa surat dari bank. Di dalamnya tertulis pemberitahuan bahwa rekening bersama mereka baru saja digunakan untuk menjaminkan sertifikat rumah dan toko kecilnya. Tanda tangan di berkas itu jelas milik Mira. Jantung Dani seolah berhenti berdetak. Ia mengepalkan tangan, tapi yang ia rasakan bukan amarah, melainkan kehilangan.
Bagaimana bisa wanita yang dulu memintanya menjemput hujan kini menjual tempat mereka berteduh? Sementara itu, di sisi lain kota, Mira tengah menyesap anggur merah di balkon hotel mewah. Bersamanya ada Bagas, mengenakan kemeja putih yang lengan kirinya tergulung hingga siku. Senyumnya memantulkan cahaya lampu kota. "Mira, kita sudah di tahap besar. Setelah proyek ini jalan, kita nggak perlu sembunyi lagi," ucap Bagas sambil menyalakan rokok. Mira menatapnya, ada ragu di matanya. "Tapi aku sudah menikah, Gas. Aku takut semua ini ketahuan." Bagas tertawa kecil, mendekat, mengusap pipinya. "Tenang. Aku sudah urus semuanya. Kita nikah diam-diam aja di Singapura, buat formalitas. Semua dokumennya aman. Aku punya orang dalam yang bisa bantu." Kata nikah itu membuat Mira lemas, antara takut dan mabuk cinta. Ia tahu itu gila. Tapi bagi seseorang yang sudah lama haus akan perhatian, rayuan Bagas terasa seperti air di padang tandus. Beberapa minggu kemudian, mereka benar-benar berangkat ke luar negeri. Secara administratif, pernikahan itu tampak sah. Tapi semuanya palsu. Surat izin, dokumen, bahkan saksi. Mira percaya pada kebohongan yang ia tahu adalah kebohongan, hanya karena ia ingin tetap merasa dicintai. Sementara itu, Dani semakin terpuruk. Usahanya menurun karena fokusnya hancur. Ia kehilangan pelanggan, kehilangan semangat. Satu-satunya yang tersisa hanyalah rasa penasaran yang menggerogoti setiap jam tidurnya. Malam-malamnya diisi dengan pertanyaan tanpa jawaban. Apakah Mira bahagia sekarang? Apakah aku benar-benar gagal sebagai suami? Suatu malam, ia mencoba menenangkan diri dengan memperbaiki rak tua di rumah. Saat ia menggeser lemari, sebuah map jatuh dari atas, map yang berisi salinan rekening, fotokopi tanda tangan, dan surat kepemilikan tanah. Di pojok salah satu dokumen, tertulis nama Bagas sebagai penerima kuasa jual. Dani terpaku. Nama itu tidak asing. Ia pernah mendengar Mira menyebut Pak Bagas saat bicara di telepon. Dadanya terasa sesak. Ia mulai menyadari. Ini bukan sekadar perselingkuhan hati, ini pengkhianatan penuh perhitungan. Beberapa hari kemudian, Dani datang diam-diam ke kantor tempat Mira bekerja. Ia berdiri di seberang jalan, menatap gedung tinggi yang menjulang seperti benteng asing. Dari kejauhan, ia melihat Mira turun dari mobil hitam bersama seorang pria berjas. Bagas. Tangan mereka bersentuhan, dan Mira tertawa, tawa yang dulu hanya untuknya. Saat itu juga, sesuatu di dalam diri Dani hancur. Tapi bukannya marah, ia justru merasa tenang. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berjuang di medan perang yang tak lagi mengenalnya. Ia pulang dengan langkah berat, tapi hatinya berkata, "Baiklah, Mie. Kalau ini pilihanmu, aku akan biarkan waktu yang bicara." Sementara itu, di apartemen mewah yang mereka sewa, Mira dan Bagas mulai menjalani bulan madu rahasia. Namun cinta terlarang selalu haus akan tipu daya baru. Bagas mulai bicara soal uang, investasi, dan proyek-proyek besar. "Kita perlu modal tambahan. Gunakan aja asetmu dulu, nanti aku ganti." "Tapi itu kan, rumahku sama Dani," Mira ragu. "Dani kan pengangguran sekarang. Anggap aja bantu dia. Toh nanti kalau proyek ini sukses, kita bisa beli rumah 10 kali lebih besar." Dan dengan bodohnya, Mira setuju. Ia menjual aset Dani satu persatu, menandatangani berkas yang disodorkan Bagas, bahkan memasukkan tanda tangan suaminya sendiri. Di matanya, masa depan bersama Bagas lebih menjanjikan daripada kesetiaan pada suami yang sudah tak selevel lagi. Namun roda kehidupan tak pernah berputar satu arah. Beberapa bulan setelah pernikahan ilegal mereka, kabar buruk datang. Proyek besar yang dijanjikan Bagas tak kunjung dimulai. Beberapa rekan bisnis mulai menuntut uang yang mereka setor. Kantor tempat Mira bekerja mendadak diaudit,
dan namanya tercantum dalam laporan transaksi mencurigakan. Mira mulai panik. Ia menelepon Bagas, tapi nomor pria itu tak bisa dihubungi. Ia datang ke apartemen, tapi kosong. Semua barangnya sudah hilang, termasuk dokumen dan perhiasan yang dulu ia titipkan. Ia memandangi cermin besar di kamar hotel, menatap wajahnya yang pucat. "Bagas, kamu di mana?" Hanya bayangan dirinya yang menjawab, dengan mata sembab dan bibir gemetar. Untuk pertama kalinya, Mira menyadari. Ia bukan kekasih Bagas, ia hanyalah alat yang sudah selesai digunakan. Di rumah kecil yang dulu mereka tinggali, Dani sedang menutup kiosnya. Ia mulai menerima perbaikan lagi sedikit demi sedikit. Hatinya masih luka, tapi kini ada keteguhan baru di matanya. Suatu sore, saat ia menutup pintu toko, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Dan, aku butuh kamu." "Aku salah." Nama pengirimnya, Mira. Dani menatap layar ponselnya lama, lalu mematikannya tanpa membalas. Di luar, langit sore tampak seperti luka yang mulai mengering, merah, tapi tenang. Ia tahu, badai besar baru saja dimulai. Subuh itu, dunia Mira terasa runtuh. Ia terbangun di kamar hotel yang sunyi, tempat ia dan Bagas dulu biasa tertawa. Tirainya setengah terbuka, cahaya matahari menelusuk malu-malu, tapi yang tersisa di ranjang hanya tubuhnya sendiri dan bau rokok basi. Bagas lenyap. Begitu juga dengan laptop, dokumen, dan uang ratusan juta di brankas kecil yang disimpan di bawah tempat tidur. Mira sempat mengira ini hanya salah paham. Tapi begitu ia membuka laci, menemukan paspor palsu atas namanya, dan surat transfer keluar dalam jumlah besar atas rekening yang tak pernah ia kenal, lututnya langsung lemas. "Tidak, ini pasti salah," bisiknya. Tapi di layar ponselnya, notifikasi dari kantor justru datang bersamaan, pesan dari bagian keuangan. "Mira, kamu bisa ke kantor sekarang? Ada audit mendadak dari pusat." Napasnya memburu. Ia tahu akhir dari mimpi itu sudah di depan mata. Kantor siang itu seperti ruang sidang yang dingin. Semua mata menatap Mira ketika ia masuk, matanya sembab, rambutnya berantakan. Di depan ruangan, HRD dan 2 orang dari pihak kepolisian duduk dengan ekspresi datar. "Mira Putri, kami perlu keteranganmu terkait aliran dana proyek fiktif yang melibatkan tanda tangan kamu dan Pak Bagas," kata salah satu penyidik. "Proyek apa?" Mira berusaha tersenyum, tapi suaranya bergetar. "Proyek yang menggunakan dokumen perusahaan dan rekening pribadi kamu. Total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Kami juga dapat laporan bahwa kamu terlibat pemalsuan pernikahan di luar negeri dengan identitas palsu." Kata pemalsuan pernikahan itu menusuk seperti belati dingin. Mira terdiam. Bibirnya bergetar, ingin menyangkal tapi suaranya hilang di tenggorokan. "Bagas yang urus semua, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi semua tanda tangan dan bukti transfer atas nama kamu," jawab penyidik tenang. Dan di layar laptop yang diputar ke arahnya, terpampang foto dirinya sedang berduaan dengan Bagas di hotel, diambil dari CCTV. Dunia Mira berhenti berputar. Hari itu, Mira resmi diberhentikan. Ia diinterogasi berjam-jam di kantor polisi. Setiap kali nama Bagas disebut, ia hanya bisa menangis. Sementara itu, berita mulai menyebar, skandal korupsi dan pemalsuan dokumen melibatkan pejabat perusahaan dan staf wanita. Foto wajahnya beredar di media lokal. Nama baiknya terkubur sebelum sempat membela diri. Bagas sendiri menghilang, diduga kabur ke luar negeri menggunakan identitas palsu. Namun tak lama kemudian, kabar datang bahwa istri sah Bagas melapor ke polisi dan menyerahkan bukti-bukti, akta nikah asli, transaksi ilegal, dan surat palsu yang digunakan untuk menikahi Mira di Singapura. Kasus itu berubah arah, dari sekadar audit kejahatan korporat menjadi penipuan internasional. Dan Mira? Ia ikut terseret. Beberapa minggu kemudian, setelah interogasi panjang,
Mira akhirnya dibebaskan sementara karena statusnya sebagai saksi sekaligus korban. Namun harga dirinya sudah habis. Ia kehilangan pekerjaan, rumahnya disita, rekeningnya dibekukan. Teman-teman kantor menghapus kontaknya, keluarganya menjauh. Ia menumpang di kos kecil pinggir kota, dindingnya lembab, jendela kecilnya menatap jalan buntu. Setiap malam, ia duduk di depan cermin retak, bertanya pada bayangannya sendiri. "Bagas, kenapa kamu tega?" Namun bayangan itu diam, seolah menertawakan kebodohannya. Suatu sore yang hujan, Mira memberanikan diri pulang ke rumah lama mereka. Rumah kecil itu masih berdiri, tapi kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Lampunya menyala, pagar dicat baru, ada papan kecil bertuliskan Dani Electronic Service Spare Part. Ia berdiri di depan gerbang, menatap dalam diam. Dari dalam, Dani keluar sambil mengangkat kardus, tubuhnya tampak lebih tegap, wajahnya lebih tenang. Ketika mata mereka bertemu, dunia seolah berhenti. Mira ingin bicara, tapi kata-katanya tak keluar. Dan, suaranya parau. "Aku cuma mau minta maaf." Dani menatapnya lama, tanpa emosi, hanya mata yang tenang, tenang seperti laut setelah badai besar. "Mira," katanya pelan, "aku sudah maafkan kamu, bahkan sebelum kamu datang." Mira menunduk, air matanya jatuh membasahi tanah. "Kalau begitu, apa aku masih bisa kembali?" Dani menggeleng pelan. "Yang kamu cari bukan aku, Mi. Tapi tempat untuk sembunyi dari penyesalanmu." Hujan makin deras, membasahi bahu Mira yang gemetar. Ia ingin berteriak, memohon, tapi Dani sudah berbalik, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu dengan tenang. Dari celah tirai, ia sempat melihat sekilas. Di dalam rumah itu, ada seorang perempuan muda membantu Dani membereskan alat servis. Mereka tertawa kecil, ringan, tulus, tawa yang dulu hilang bersama kepergian Mira. Dan itulah pertama kalinya Mira benar-benar merasa kehilangan, bukan hanya sesuatu, tapi seseorang. Beberapa bulan berlalu. Kasus Bagas akhirnya terungkap secara besar-besaran. Polisi internasional menangkapnya di Bangkok. Ia terlibat pencucian uang lintas negara, penipuan bisnis, dan pemalsuan identitas. Beritanya menghiasi layar televisi nasional. Pengusaha terkenal ditangkap. Salah satu korban, mantan staf perusahaan yang kini menjadi saksi kunci, Mira Putri. Nama itu kembali muncul di publik, tapi kali ini sebagai catatan aib yang abadi. Mira menatap layar televisi dari kos kecilnya. Tangannya gemetar, wajahnya tanpa ekspresi. Hanya satu kalimat yang berputar di kepalanya. "Aku hancur karena pilihanku sendiri." Beberapa hari kemudian, Mira memberanikan diri keluar untuk mencari kerja. Ia melamar ke banyak tempat, tapi reputasinya sudah lebih dulu menutup semua pintu. Satu-satunya yang tersisa hanyalah waktu dan penyesalan yang terus menguntit di setiap langkah. Namun waktu punya rencana lain, karena karma belum selesai menulis bab terakhirnya. Waktu berjalan cepat, tapi luka Dani sembuh perlahan. 3 tahun telah berlalu sejak hari terakhir ia menatap punggung Mira di bawah hujan. Rumah kecil itu kini tak lagi menyimpan air mata. Ia menjelma bengkel modern dengan papan besar bertuliskan Detect Solution di depannya. Usahanya berkembang pesat, kini ia mempekerjakan belasan orang. Semua berawal dari satu prinsip sederhana yang ia pegang erat. Lebih baik kehilangan orang yang tak setia, daripada kehilangan dirimu sendiri. Seorang sahabat lamanya, Rian, datang menawarkan kerjasama. Rian adalah teman kuliah yang kini menjadi investor di perusahaan teknologi alat rumah tangga. Ia percaya pada kejujuran Dani, sesuatu yang sulit ditemukan di dunia bisnis. Kerjasama itu membawa perubahan besar. Dalam 2 tahun, produk servis otomatis rancangan Dani laku keras, dan mereka membangun cabang di beberapa kota besar. Dani yang dulu hanya kuli solder kini menjadi pengusaha muda yang disegani. Namun yang paling menarik,
Perusahaan mereka baru saja mengakuisisi beberapa aset dan saham dari perusahaan lama tempat Mira bekerja, perusahaan yang dulu dikelola Bagas. Bagai benang takdir yang ditarik kembali untuk menyelesaikan lingkarannya. Hari itu, Dani berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya. Jas abu-abu membalut tubuhnya, dasi hitam sederhana terikat rapi. Ia tersenyum kecil, samar. Tak ada dendam di matanya, hanya ketenangan yang lahir dari luka yang telah sembuh. Rian masuk membawa map tebal. Rapat final akuisisi jam 2, dan semua direksi udah siap. Oh iya, HRD bakal mulai wawancara karyawan baru minggu ini. Baik, RI. Biar aja jalan. Aku ikut rapat dulu, jawab Dani singkat. Rian hendak keluar, tapi sempat menatap Dani heran. Kamu tahu nggak, salah satu pelamar itu, kayaknya kenal deh. Namanya Mira Putri. Dani terdiam sejenak, menatap kosong keluar jendela. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, warna yang anehnya terasa pas untuk kisah yang akan segera berakhir. Suruh HRD lanjut aja, katanya tenang. Aku ingin lihat akhir cerita ini sendiri. Beberapa hari kemudian, suasana kantor pusat Detek Solution riuh oleh persiapan rapat besar. Dani duduk di kursi utama ruang rapat, di depan layar besar yang menampilkan logo perusahaan barunya dan daftar aset yang baru diakuisisi. Sementara itu, di luar ruangan, seorang wanita mengenakan setelan kerja sederhana duduk di kursi tunggu HRD, Mira. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, kulitnya pucat, senyum yang dulu menawan kini nyaris hilang. Ia sudah melamar ke belasan tempat, tapi tak ada yang menerima. Nama baiknya masih dibayangi kasus lama, meski ia tak lagi terlibat. Ketika melihat nama Detek Solution, ia tak tahu bahwa perusahaan itu punya hubungan apapun dengan masa lalunya. Ia hanya tahu, perusahaan itu membuka posisi administrasi, bidang yang ia kuasai. Saya siap diwawancara, Bu, katanya pelan kepada staf HR. Staf itu tersenyum sopan. Baik, nanti setelah rapat direksi, CEO kami ingin melihat langsung beberapa pelamar. Mira mengangguk. Tangannya gemetar. Dalam hati ia berdoa. Tuhan, semoga kali ini aku benar-benar bisa mulai dari nol. Di ruang rapat, Dani baru saja menutup pertemuan. Semua direksi bertepuk tangan. Selesai sudah. Perusahaan Bagas kini resmi berada di bawah kendalinya. Kertas kontrak masih hangat dari tanda tangan. Saat semua orang keluar, HRD mengetuk pintu. Pak, maaf, boleh sebentar? Ada satu kandidat yang mau diwawancara langsung sesuai permintaan Bapak minggu lalu. Silakan, jawab Dani. Pintu terbuka. Dan di sanalah waktu berhenti. Mira masuk dengan langkah pelan, memegang map lamaran yang sedikit lusuh. Matanya membulat saat melihat siapa yang duduk di kursi utama. Dani. Wajahnya, yang dulu ia pandang dengan rasa malu, kini memancarkan ketenangan dan wibawa. Tak ada sisa kesederhanaan yang dulu ia remehkan, hanya aura seorang pria yang telah menang tanpa harus membalas. Dani, suaranya parau, hampir berbisik. Dani menatapnya, tidak dengan amarah, tidak juga dengan iba. Hanya tatapan seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Silakan duduk, Bu Mira, katanya datar, sopan seperti berbicara dengan pelamar biasa. Mira duduk perlahan, tangannya menggenggam map itu erat. Aku nggak tahu ini perusahaan kamu. Aku butuh kerja. Aku janji aku akan kerja keras. Dani mengangkat tangannya pelan, menghentikan kata-katanya. Mira, aku menghargai keberanianmu datang ke sini. Tapi, ia menatap matanya dalam. Kami sedang tidak membuka posisi untuk masa lalu. Hening panjang memenuhi ruangan. Air mata Mira jatuh begitu saja. Ia mencoba bicara, tapi tak ada kata yang bisa keluar,
hanya sesak di dada yang seolah menekan seluruh napasnya. Dani berdiri, membereskan berkas di mejanya. Semoga kamu menemukan tempat yang lebih cocok. Hidup masih panjang, Mi. Tapi ingat, kalau kau menanam duri, jangan kaget saat tanahmu tak lagi tumbuh bunga. Ia melangkah pergi, meninggalkan Mira sendirian di ruangan yang kini terasa dingin dan sunyi. Map lamaran di pangkuannya basah oleh air mata. Mira keluar dari gedung itu dengan langkah gontai. Langit sore mulai berubah kelabu, awan menggantung berat di atas kota. Ia menatap papan besar bertuliskan, Detect Solution, Innovate with Integrity. Tulisan itu seperti menamparnya lembut namun dalam. Integritas. Satu kata yang dulu ia buang demi ambisi. Saat menyeberang jalan, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi berita muncul. Bagas resmi ditangkap di persidangan. Terlibat korupsi internasional dan penipuan dokumen. Hukuman 15 tahun penjara. Mira menatap layar itu lama. Bibirnya bergetar, lalu ia tersenyum pahit. Akhirnya kamu juga dapat karmamu, gas. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ia juga telah menjalani karmanya sendiri. Hanya saja, miliknya berbentuk kesepian yang tak akan pernah sembuh. Malam itu, Dani duduk di teras rumahnya, menatap langit penuh bintang. Angin lembut berhembus, membawa aroma tanah basah. Rian datang menghampiri sambil membawa 2 gelas kopi hitam. Sudah selesai urusannya, tanya Rian. Dani tersenyum tipis. Sudah. Semua sudah di tempatnya masing-masing. Rian menyerahkan kopi. Kamu nggak menyesal? Dani menatap langit, lalu berkata pelan. Tidak. Karena kadang, kehilangan seseorang adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Ia meneguk kopinya. Pahit, tapi menenangkan. Dan di kejauhan, di bawah cahaya neon kota, seorang wanita berjalan sendirian, menyadari bahwa hidup selalu memberi pelajaran dengan cara yang paling keras bagi mereka yang lupa bersyukur. Beberapa tahun kemudian, Detect Solution tumbuh menjadi perusahaan besar yang dikenal karena satu hal, kejujuran pemimpinnya. Dani menikah lagi dengan rekan bisnisnya, seorang wanita sederhana yang setia mendampinginya sejak awal bangkit. Rumah tangganya damai, tidak mewah, tapi penuh rasa cukup. Sedangkan Mira, hidup dalam bayangan masa lalu. Ia bekerja di toko buku kecil, menulis kisah hidupnya diam-diam di buku harian lusuh. Setiap kali menatap tangan yang dulu menandatangani kebohongan, ia berbisik lirih. Andai dulu aku tidak menukar cinta dengan gengsi. Namun penyesalan datang selalu terlambat. Dan kehidupan, seperti kopi hitam yang pahit tapi jujur, tak pernah menipu rasa yang kau tanam sendiri.